Episode 38, Farhat Traveling. Melisa mengantarkan Farhat yang hendak ke kantor sampai depan pintu, tak lupa Farhat mengecup mesra kening Melisa. "Hati-hati mas," ujar Melisa sambil melambaikan tangannya, tak lupa senyum manis bak madu dilemparkan kepada Farhat, membuat Farhat merasa dapat vitamin hingga tubuhnya menjadi lebih bugar. "Love, ujar Farhat dengan senyuman tak kalah manisnya sambil memainkan sebelah mata. Pandangan Melisa pun tak lepas mengikuti keberangkatan Farhat. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan seseorang tengah berdiri di atas balkon sembari memperhatikan gerak-gerik mereka. Siapa lagi kalau bukan Sean? Ia sembunyi di balik tanaman hiasnya dengan wajah emosi karena melihat Farhat yang sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Semakin jengkel lagi ia ketika mengingat respon Melisa yang sepertinya susah untuk dikuasai apalagi dengan uang. Tiba-tiba Sean teringat dengan kenalannya yang seorang model cantik dan terkenal di luar negeri, dan ia merupakan cinta pertama Farhat saat masih kuliah dulu. Ide iblis pun seketika muncul di kepalanya untuk menghancurkan kepercayaan Melisa pada Farhat. Siang harinya seperti biasa Melisa mengantarkan makan siang Farhat ke kantor sekalian melepas rindu dengan rekan-rekan kerjanya. Farhat membuka mulutnya dengan manja agar disuapi oleh Melisa. "Hahaha. Mas ini kayak bayi gede," Melisa cengengesan melihat tingkah manja suaminya itu. Farhat kembali menggoda Melisa dengan tatapannya. "Kenapa? Apa karena Mas menghidap pleste semalam makanya kamu bilang Mas bayi?" "Sat, Mas, kedengeran nanti loh." Melisa seketika kaget dan langsung menepuk bahu Farhat. "Farhat, hahaha, nggak ada siapa. Siapa di sini sayang, udah, makan dulu nih." Melisa menyodorkan sesendok nasi kepada Farhat. "Memem, masakan istriku emang paling the best." Melisa senang lihat Mas lahap makannya. Melisa pikir Mas nggak bakalan doyan karena ini pertama kalinya Melisa coba-coba masak sayang. Semua tentang dirimu itu selalu enak apalagi semuanya pertama kali semakin nikmat rasanya. Lagi-lagi Farhat memandangi Melisa dengan tatapan nakalnya. Melisa yang paham kemana arah pembicaraan Farhat pun jadi salah tingkah sendiri. "Mas, Melisa cubit loh kalau bahas aneh-aneh lagi." "Hahaha. Kan bahas masakan sayang di mana anehnya coba, atau pikiran kamu nih yang aneh-aneh?" "Hayo, pingin lagi kan?" ngaku, goda Farhat sambil mencolek-colek pipi Melisa yang sudah panas dan merah merona. "Mas." Melisa melayangkan cubitan kecil ke perut Farhat. "Ah, iya, ampun sayang." Farhat meringis pedih karena cubitan Melisa terasa menusuk sampai ke tulang rusuk. "Udah makan dulu Mas, keburu dingin nih nasinya," ujar Melisa sambil menyodorkan sesuap nasi lagi. Pluk! Nasi yang si sendok Melisa terjatuh di lantai karena tersenggol oleh Farhat yang asik bercanda. "Kan, Mas sayang tuh nasinya jatuh." "Ya maaf sayang. Mas nggak sengaja, ya udah deh Melisa bersihin bentar, keburu lengket di lantai," ujarnya sembari berjongkok tepat di depan Farhat, karena nasinya jatuh di dekat sepatunya Farhat. Melihat Melisa berjongkok di depannya, Farhat sampai menelan ludah karena membayangkan sesuatu yang membangkitkan pusakanya. Air liur Farhat sampai mau menetes melihat Melisa yang sedang menunduk khidmat di hadapannya. Ceklek. Tiba-tiba Vino masuk, sontak saja ia terbelalak melihat adegan yang membuat pikirannya melayang jauh. Vino seketika menjadi panas dingin melihat itu. Farhat dan Melisa yang tidak melakukan apa-apa pun menoleh dengan wajah santuy. "Aku tahu sih kalian pengantin baru, tapi nggak di kantor juga kali," batin Vino sambil mengipasi wajahnya dengan selembar map. "Ada apa?" tanya Farhat. "Ini Pak, tolong diperiksa dan tanda tangani Pak," ujar Vino terlihat gugup. Sementara Melisa hanya memandangi Vino dengan tatapan heran. Setelah menyerahkan berkas tersebut, Vino segera beranjak dari sana agar tak mengganggu Melisa yang sedang sungkeman dengan Farhat.
Di bandara tampak seorang model seksi dengan bodi aduhai bak gitar Spanyol, berkulit putih dan memiliki pahatan wajah yang amat sempurna sedang berjalan menuju jemputan pribadinya. Dikelilingi bodyguard dan wartawan, wanita itu tampak menyeringaikan bibirnya yang tipis hingga memancarkan aura kecantikannya. Dialah Suzaira atau lebih akrab disapa Zai, model cantik blasteran Cina Indo yang sudah lama kenal dengan Sean, dan dialah cinta pertama Farhat saat masih kuliah dulu. Tapi asal kalian tahu, hatinya tak secantik rupanya yang menawan. Itulah yang membuat Farhat memutuskannya, tapi ia bercerita kepada Sean kalau dirinya belum bisa move on dari Farhat. Kedatangannya ke sini tak lain karena Sean lah yang menyuruhnya. BTW Sean merupakan CEO agensi di tempat Zai kerja sebagai model internasional. Maka dari itu ia bisa dengan mudah menyuruh Zai terbang ke Indonesia hari ini juga. Kau sudah sampai. Sean menelpon dari dalam mobil yang siap menjemput Zai. Mungkin aku sedikit terlambat karena wartawan di sini sangat heboh, ujar Zai kesal sambil terus berpura-pura tersenyum manis. Haha, baiklah. Aku mengerti karena tak ada yang bisa mengabaikan kecantikanmu, sahut Sean sambil menyeringai licik. Ia sudah merencanakan akan memporak-porandakan kebahagiaan Farhat dengan mendatangkan Zai sebagai umpan. Kembali ke Farhat. Melisa heran melihat wajah Farhat yang berkeringat, perasaan AC hidup, cuaca juga dingin. Mas, kenapa kok keringetan? Ah, ini sayurnya pedas, sahut Farhat sambil memalingkan wajahnya. Melisa, masa sih, perasaan nggak pakai cabai lauknya? Farhat langsung kikuk saat sadar alasannya tak masuk akal. Tanpa sengaja Melisa kembali menjatuhkan sedikit nasi yang hendak dibereskannya. Ia pun langsung menunduk lagi hendak membersihkan nasi itu. Kembali. Jangan. Biar aja. Farhat menarik tubuh Melisa ke atas agar tidak berjongkok lagi. Ia tak mau benda pusakanya terbangun lagi karena melihat Melisa berjongkok di hadapannya. Jorok loh mas, nanti dirubungi lalat kalau nggak dibersihkan. Biar aja, nanti 0B yang bersihkan. Farhat berusaha menahan diri agar tak berpikiran yang aneh-aneh. Melisa pun menurut saja. Dia tak tahu kalau kelakuannya membuat sang suami menjadi panas dingin tak karuan.